Malam itu, denting jam dinding di rumah kecil milik Dino dan Novi terdengar lebih nyaring dari biasanya. Di atas meja makan, nasi dan lauk yang telah disiapkan sejak sore mulai dingin. Novi duduk diam di kursi rotan, menatap ponselnya yang tak kunjung berdering. Sudah lewat pukul 9 malam dan seperti biasa, Dino belum pulang. Ia sedang rapat pengurus masjid, membahas kegiatan dakwah untuk akhir pekan. Dino bukan laki-laki yang kasar, justru sebaliknya. Ia penyambar, bertutur lembut, dan selalu menempatkan agama sebagai pondasi hidupnya. Bagi warga kampung, ia adalah contoh suami dan pria ideal. Namun bagi Novi, semua itu terasa seperti tembok yang semakin lama semakin tinggi, memisahkan mereka dalam sunyi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sudah hampir 2 tahun terakhir, Novi merasa hubungannya dengan Dino tidak lagi hangat. Mereka jarang berbincang, apalagi bercanda. Kalaupun ada percakapan, isinya seputar jadwal masjid, ceramah, atau pekerjaan jaringan yang harus Dino selesaikan. Novi hanya mendengarkan, mengangguk, lalu kembali pada rutinitasnya yang membosankan. Ia bukan wanita yang haus pujian, tapi Novi rindu disentuh, dipeluk, atau sekedar ditanya apakah hari ini ia merasa bahagia. Semua itu sudah lama hilang, terkikis oleh waktu dan aktivitas Dino yang semakin padat. Di awal pernikahan, mereka sempat punya impian sederhana. Rumah mungir, halaman dengan bunga-bunga, dan mungkin 1 anak. Tapi yang mereka punya kini hanyalah rumah yang sunyi dan kosong meski penuh barang. Kadang Novi merasa bersalah karena merindukan sesuatu yang tidak lagi ia temukan dalam diri suaminya. Tapi kesepian memang sering datang tanpa permisi. Ia tak pernah berniat mengeluh, apalagi memberontak. Ia hanya diam, mengisi waktu dengan menyapu, memasak, atau sesekali membuka media sosial, mencari hiburan kecil dari video lucu atau resep masakan. Saat malam semakin larut, Novi bangkit dari kursi lalu membereskan makanan yang belum sempat disentuh. Tangannya bergerak pelan, tapi pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Dino memandangnya seperti saat awal mereka menikah. Rasanya sudah terlalu lama. Tak lama suara kunci pintu terdengar. Dino masuk, wajahnya lelah tapi tetap tersenyum. "Maaf ya sayang, rapatnya molor," ucapnya singkat. Novi hanya mengangguk. Ia tak lagi berharap penjelasan panjang. Dino langsung menuju kamar mandi untuk wudhu, lalu sholat di ruang tengah. Ia memperhatikannya dari dapur, kemudian menunduk. Ia ingin berbicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semua istri merasakan hal seperti ini? Kesepian yang tumbuh diam-diam, tak bersuara, namun perlahan menciptakan jarak yang dingin di antara 2 orang yang dulu saling mencintai. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Novi kembali tidur lebih dulu. Dengan punggung menghadap Dino, matanya menatap kosong ke arah tembok. Ia tidak menangis, hanya diam, tapi sunyi itu menggema lebih nyaring dari apapun. Dan ia tidak tahu bahwa sunyi seperti ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Siang itu, matahari menggantung tinggi di atas atap rumah, menyinari teras kecil tempat Novi biasa menjemur pakaian. Dino sedang tidak di rumah. Sejak pagi, ia pergi ke masjid untuk mempersiapkan lomba mewarnai dan hafalan surat pendek bagi anak-anak TPA. Novi sudah terbiasa ditinggal, tapi hari itu terasa lebih sepi dari biasanya. Rumah yang biasanya diisi suara TV sore hari, tiba-tiba senyap karena layar mendadak mati. Sudah dicoba berkali-kali, tapi tetap tak menyala. Setelah beberapa menit bimbang, Novi membuka kontak di ponselnya dan mencari nama yang baru-baru ini ia simpan. Samsul. Ia adalah tukang servis elektronik keliling, ramah, cepat tanggap, dan terlalu sopan. Beberapa minggu lalu, ia sempat memperbaiki dispenser yang bocor di dapur. Saat itu pun, Novi sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan godaan, tapi seperti angin segar yang mengepir sebentar di ruang hatinya yang lembab. Tanpa pikir panjang, Novi mengirim pesan, lalu disusul panggilan. Tak lama, suara di ujung sana menjawab dengan nada santai. "Oh, TV-nya ya Mbak Novi? Bisa saya mampir sekarang?"
Iya Mas Samsul, kalau nggak keberatan, jawab Novi singkat. Tak sampai setengah jam, motor tua milik Samsul sudah terdengar berhenti di depan pagar. Novi membuka pintu, menyapanya dengan senyum kecil. Samsul menenteng tas peralatan, mengenakan kaos lengan panjang abu-abu dan celana jeans pudar. Wajahnya sedikit berkeringat, tapi tetap tenang. TV-nya mendadak mati, Mas. Padahal tadi pagi masih nyala pas saya nonton resep masakan, ujar Novi sambil mempersilahkan masuk. Biasanya kabel atau bagian dalamnya kotor, Mbak. Coba saya cek ya. Samsul duduk di lantai dekat meja TV dan mulai membuka casing bagian belakang. Novi berdiri beberapa meter darinya, memperhatikan dari balik meja makan sambil membersihkan meja dengan lap basah. Sesekali mereka mengobrol ringan. Topiknya tak lebih dari soal alat elektronik yang mudah rusak, cuaca yang makin panas, dan kelangkaan kipas angin di toko. Namun dalam percakapan sederhana itu, ada sesuatu yang berbeda. Cara Samsul menatap Novi saat berbicara, atau bagaimana ia mengangguk setiap kali Novi berkata sesuatu. Tidak tergesa, tidak datar, seperti betul-betul mendengar. Ketika TV menyala kembali dan suara siaran kembali memenuhi ruang tamu, Novi refleks tersenyum lebar. Masih bisa diselamatkan, kata Samsul sambil menyekat tangan dengan lap kecil. Alhamdulillah, saya sempat takut rusak parah. Terima kasih, Mas, jawab Novi sambil menyodorkan air minum dingin. Samsul mengerimanya, lalu duduk sejenak sebelum bersiap pergi. Novi mengantar hingga depan pagar. Mata mereka sempat bertemu sebentar, lalu Samsul pamit. Kalau ada yang rusak lagi, jangan sungkan Mbak Novi, panggil saja. Iya Mas, hati-hati di jalan ya. Motor Samsul perlahan menjauh di ujung gang. Novi menutup pagar dengan perlahan. Ada yang berbeda di dadanya. Bukan degup yang kencang, tapi ada sisa getar yang membuat siang itu terasa lebih hidup dari biasanya. Ia masuk ke rumah, menatap layar TV yang kini kembali bersinar. Tapi yang terus terbayang di benaknya bukan acara yang sedang tayang, melainkan tatapan mata Samsul saat tadi menyerahkan obeng. Dan sejak saat itu, Novi tahu bahwa suara lelaki asing bisa lebih mengisi sunyinya daripada lantunan ceramah dari suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa di mata tetangga, tapi tidak bagi Novi. Sejak pertemuannya dengan Samsul, ada yang berubah dalam caranya menjalani keseharian. Ia mulai menantikan hal-hal kecil yang dulunya biasa. Notifikasi pesan, suara motor yang melintas, atau ketukan ringan di pagar rumah. Meskipun ia tahu itu bukan suara Samsul, harapannya tetap tumbuh di antara waktu-waktu kosong yang tak terisi oleh Dino. Mereka tidak bertemu setiap hari, tapi Novi dan Samsul mulai sering bertukar pesan. Awalnya hanya bertanya tentang alat elektronik, kemudian berkembang menjadi obrolan seputar makanan favorit, cerita masa kecil, hingga perasaan yang tak lagi Novi bagi kepada siapapun sejak lama. Percakapan itu mengalir seperti sungai kecil yang tenang, namun perlahan menggali kedalaman yang belum pernah dijelajahi. Samsul tidak pernah menggoda secara terang-terangan, tapi setiap katanya membawa rasa nyaman yang membuat Novi merasa diinginkan, dimengerti, dan dihargai. Tidak seperti Dino yang kini lebih sering membahas agenda masjid ketimbang menanyakan kabar hati istrinya. Tanpa mereka sadari, batas antara perhatian dan ketertarikan mulai kabur. Di satu malam, saat Novi duduk di ruang tengah sambil memeriksa ponselnya, Dino menelpon memberitahu bahwa ia akan begadang di musola. Ada tenda yang harus dipasang dan panitia romba yang masih sibuk menyiapkan perlengkapan. Suaranya terdengar lelah, tapi antusias. Aku mungkin pulang agak pagi, jangan tungguin ya, kata Dino singkat. Novi hanya mengangguk, meskipun Dino tak bisa melihat anggukan itu. Panggilan ditutup, dan Novi termenung. Rumah itu kembali sunyi. TV menyala, tapi gambarnya mulai kabur, lalu tiba-tiba mati. Novi terpaku sesaat, lalu tertawa kecil tanpa suara. Seolah semesta memberinya alasan yang tidak perlu dicari. Tangannya bergerak cepat membuka kontak Samsul. Mas, TV-nya mati lagi, bisa kesini malam ini.
tulisnya tanpa basa-basi. Balasan datang tak lama kemudian. "Bisa mbak, saya dekat sini. Tunggu sebentar ya." Novi bangkit dari sofa, merapikan rambutnya di depan cermin, lalu menyemprotkan sedikit parfum ke pergelangan tangannya. Ia sendiri tak tahu untuk apa semua itu, tapi rasa gugup dan semangat yang tumbuh bersamaan di dadanya tak bisa dibohongi. Ia bukan remaja lagi, tapi malam itu detak jantungnya mengalahkan usia. Tak sampai 20 menit, suara motor berhenti di depan rumah. Novi membuka pintu sebelum bel diketuk. Samsul berdiri di sana, masih dengan tas kecil berisi obeng dan kabel. Matanya menatap Novi sejenak, lalu tersenyum. "TV-nya bandel ya mbak?" ucapnya pelan. "Iya, mungkin karena kesepian," jawab Novi sambil tersenyum tipis. Samsul menatapnya lebih lama daripada biasanya, tapi tak ada kata lanjut. Ia hanya masuk, membuka sepatu dan menuju meja TV seperti biasa. Novi menutup pintu perlahan. Suasana rumah malam itu terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan seperti biasanya. Samsul mulai bekerja. Novi duduk di ujung sofa, berpura-pura menonton dari layar ponsel padahal matanya sesekali mencuri pandang. Ruangan hanya diterangi cahaya dari lampu gantung di ruang tengah. TV dibiarkan terbuka meskipun kabelnya sudah dicabut. "Kalau TV-nya sering mati gini, mungkin bukan mesinnya, tapi alirannya," ujar Samsul sambil memeriksa bagian belakang. Novi mengangguk pelan, entah mengerti atau tidak. Tapi pikirannya tak benar-benar pada televisi. Malam terus berjalan, waktu seperti melambat. Dan saat pekerjaan itu selesai pun, tidak ada yang segera berdiri untuk menutup pertemuan seperti biasa. Samsul duduk sejenak, mengelap kangen dengan sapu tangan kecil. Novi mengambil 2 gelas air dari dapur dan menyerahkannya. Jari mereka bersentuhan sesaat, tak lama, tapi cukup untuk membuat keduanya terdiam. Senyap. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang belum mereka beri nama, namun semakin sulit untuk disangkal. Dan malam itu belum berakhir. Angin malam bertiup lembut melewati sela jendela yang terbuka sedikit. Aroma kopi hangat dan parfum lembut dari tubuh Novi tercampur dalam udara ruang tengah yang remang. Samsul duduk di ujung sofa, sementara Novi di sisi lain. Tapi jarak itu tak lebih dari sekadar formalitas yang mulai rapuh. Awalnya, Novi hanya ingin mengobrol, menyibukkan diri agar rumah yang sunyi tak terasa terlalu menggema. Tapi ketika Samsul mulai menanyakan kabarnya, bukan tentang TV atau kabel listrik, Novi merasa tembok pertahanannya mulai retak. "Aku capek, Mas," ucap Novi pelan sambil menatap kosong ke meja. Capek jadi perempuan yang cuma dilihat sebagai penjaga rumah. Capek ngomong sendiri. Rasanya gak ada yang benar-benar butuh aku. Samsul menunduk, mendengarkan. Ia tak menyela, tak memberi solusi, hanya memberi keheningan yang terasa seperti pelukan yang tak kasat mata. Novi meneruskan. "Dino orang baik, tapi entah sejak kapan aku merasa kayak hiasan. Ada, tapi gak benar-benar dilihat." Perlahan tangan Samsul bergerak, menyentuh punggung tangan Novi yang tergeletak di pangkuan. Gerakannya ragu, tapi Novi tak menarik diri. Ia justru diam, membiarkan kehangatan itu menjalar pelan. Saat mereka saling menatap, waktu seolah berhenti. Tidak ada suara dari luar, hanya detak jantung yang semakin cepat dan nafas yang tertahan. Dalam tatapan itu, Novi melihat seseorang yang hadir sepenuh hati, bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Samsul perlahan mendekat. Ia tak berkata sepatah pula, hanya memeluk Novi seperti ingin meredam seluruh luka yang tak pernah diberi ruang. Novi pun tak menolak. Ia bahkan menutup matanya seolah ingin menyimpan kehangatan itu lebih lama. Beberapa detik yang terasa seperti pelukan abadi. Dan dalam momen itulah, Novi tahu bahwa garis telah dilintasi. Tapi ia juga tahu saat itu ia tak ingin kembali. Tanpa banyak kata, Novi berdiri. Ia menatap Samsul dalam diam,
lalu melangkah ke arah lorong. Langkahnya pelan, seperti menunggu sesuatu. Samsul berdiri dan mengikuti. Pintu kamar terbuka tanpa suara. Cahaya lampu tidur menambah keheningan yang dalam. Di dalam kamar itu, tanpa sisa dari peran mereka sebelumnya, sebagai istri orang atau tukang servis, Novi dan Samsul melebur dalam satu kenyataan yang tak lagi bisa ditutupi. Novi mengajaknya mantap-mantap, bukan dengan hasrat menggebu, tapi dengan pelan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama haus akan rasa dihargai dan dipeluk sebagai perempuan. Malam itu, rumah yang biasanya sunyi dipenuhi bisik dan nafas yang mengalir di sela kesalahan. Sebuah malam yang mereka akan ingat, bukan karena kenikmatan, tapi karena setelahnya tak akan ada yang benar-benar sama lagi. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 1:30 dini hari ketika suara pintu depan terbuka perlahan. Dino masuk dengan langkah ringan, membawa kantong plastik berisi makanan kecil yang dibelinya seusai acara. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum puas yang terpancar jelas. Senyum seorang suami yang merasa telah menjalankan amanahnya dengan baik. "Novi, sayang, aku pulang," serunya pelan menghindari membangunkan tetangga. Di ruang tengah, Novi dan Samsul duduk berdampingan di sofa. Rambut Novi sedikit berantakan, dan Samsul terlihat kaku, menggenggam alat perbaikan seadanya, berpura-pura masih membenahi sesuatu. Suasana begitu tegang, seakan udara pun ikut menahan napas. Dino muncul dari balik sekat, matanya langsung menangkap pemandangan tak biasa itu. Istrinya dan tukang servis yang sudah larut malam masih berada di ruang yang sama. Namun, ia tak curiga. Ia justru tersenyum ramah. "Mas Samsul, wah, masih kerja sampai jam segini. Makasih ya, TV-nya sudah beres." "Sudah Pak, tadi sempat mati total, tapi kabelnya longgar aja." Dino mendekat ke Novi, mencium kening istrinya dengan penuh kasih. "Kamu capek ya? Maaf, aku pulang malam lagi. Tadi rame banget anak-anak masjid, tapi alhamdulillah acaranya sukses." Novi membalas senyum itu dengan senyum yang hanya tampak di bibir, bukan di matanya. Dadanya sesak oleh rasa bersalah. Tubuh Dino yang berkeringat karena kerja keras itu memeluknya tanpa tahu apa yang baru saja terjadi beberapa jam sebelumnya. Samsul segera berpamitan. Ia berdiri cepat, mengambil kotak peralatannya, lalu berjalan menuju pintu. "Saya pamit dulu Pak, maaf ganggu malam-malam." "Gak apa-apa, hati-hati ya pulangnya," ucap Dino ramah, lalu menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Novi hanya berdiri diam. Tangannya gemetar saat mengambil ponselnya yang diletakkan di meja. Ada satu notifikasi baru. Sebuah pesan masuk dari Samsul. "Makasih untuk malam tadi. Aku gak akan ganggu kalau kamu gak ingin." Novi terdiam. Matanya menatap layar ponsel itu lama, seolah tulisan pendek itu bisa membakar tangannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena rindu atau malu, tapi karena rasa takut yang datang terlambat. Di belakangnya, Dino sudah duduk di lantai, membuka plastik berisi kue-kue kecil dan membaginya ke piring-piring. "Ayo sini, duduk, temenin aku makan. Tadi Pak Haji sampai nanya, kamu gak ikut bantuin. Aku bilang kamu di rumah lagi nunggu teknisi." Novi berjalan perlahan mendekat, duduk di samping suaminya, tapi pikirannya terbang jauh dari ruangan itu. Tangannya menerima piring dari Dino, tapi jiwanya tertinggal di pesan yang belum sempat ia hapus. Di balik senyum lela suaminya, ia melihat wajah seseorang yang selama ini setia, sabar, dan penuh cinta. Dan justru karena itulah perasaan bersalahnya makin menyesakkan. Malam itu, Novi duduk dalam keheningan. Ponsel di tangannya tetap menyala, menampilkan pesan yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Pagi menjelang, matahari baru mengintip dari balik tirai jendela. Di dapur, suara sendok yang beradu dengan piring terdengar ritmis, tapi tidak ada semangat di baliknya.
Novi berdiri di depan kompor, mengaduk telur dadar dengan gerakan otomatis, seolah tubuhnya bergerak tanpa kendali pikirannya. Ia sudah menghapus pesan dari Samsul tadi malam, tapi menghapus bukan berarti melupakan. Justru sebaliknya, semakin ia coba melupakannya, bayangan itu kian jelas di benaknya. Sentuhan, bisikan, dan keputusan sesaat yang kini mengendap menjadi bara di dadanya. Dino duduk di meja makan, masih mengenakan sarung dan kaos dalam. Wajahnya tampak letih, tapi senyum tak pernah absen dari bibirnya. Ia menatap istrinya sambil berkata lembut, "Sarapan yuk, habis itu kita sholat berjamaah aja di rumah ya. Badanku pegel semua habis angkat-angkat kemarin." Novi mengangguk pelan. "Iya mas, sebentar ya." Mereka sholat bersama di ruang tamu. Novi berdiri di belakang Dino, mengikuti setiap gerakan dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang jauh dari khusyuk. Setiap kali takbir terucap, hatinya justru mengingat kejadian malam itu. Ketika Dino bersujud, Novi hanya bisa menatap punggungnya sambil menahan napas. Punggung yang selama ini menanggung beban rumah tangga tanpa keluhan. Setelah salat, Dino menoleh dan tersenyum. "Terima kasih ya, sudah nemenin sholat. Rasanya tenang." Novi mencoba membalas senyum itu, tapi matanya berkaca-kaca. "Iya mas, sama-sama." Hari berjalan seperti biasa. Dino bekerja dari rumah karena kelelahan, sementara Novi menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Tapi tak ada satupun yang terasa biasa di dalam dirinya. Setiap suara ponsel yang berdering membuatnya panik. Setiap detik yang berlalu, ia dihantui oleh kemungkinan Dino akan tahu segalanya. Di sore hari, saat matahari mulai turun, Novi duduk sendirian di teras. Ia menatap halaman kecil di depan rumah, tempat Dino dulu menanam bunga melati sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Bunganya masih mekar. Wangi yang lembut itu justru membuat Novi merasa hampa. Ia menggenggam ponsel, membuka kontak Samsul dan menatapnya lama. Pilihannya hanya dua, mengakhiri semuanya dengan jujur atau menyimpan rahasia ini selamanya. Namun satu hal yang pasti, ia tak lagi bisa melihat Dino dengan mata yang sama. Ada batas kejujuran yang telah dilewati. Dan meski tubuhnya masih ada di rumah ini, sebagian dari dirinya seolah telah terpisah. Malam tiba. Saat Dino tertidur lebih dulu, Novi terbangun dan mengambil air wudhu. Ia salat sendirian, memohon pengampunan yang entah bisa ia dapatkan atau tidak. Doanya panjang, lebih dari biasanya. Tangisnya pun tak tertahan. Di dalam hati ia tahu, luka yang ia buat tak akan sembuh hanya dengan diam. Tapi keberanian untuk berkata jujur pun belum ia miliki. Yang tersisa malam itu hanyalah doa yang menggantung di langit dan dosa yang diam-diam ia peluk dalam sepi. Beberapa hari telah berlalu sejak malam yang menggubah segalanya. Suasana rumah tampak tenang seperti biasa. Tapi di dalam diri Novi, badai kecil tak pernah benar-benar reda. Ia terus mencoba menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama, berusaha kembali menjadi istri yang baik. Seperti tak ada yang pernah terjadi. Namun, rasa bersalah menempel erat seperti bayangan yang tak bisa diusir. Sore itu, Novi tengah menyapu halaman depan, ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ia mendongak dan seketika tubuhnya menegang. Samsul turun dari motor, membawa sebuah kantong plastik kecil. "Novi?" Sapa Samsul pelan, agak ragu. Novi membeku di tempatnya. Tapi sebelum ia bisa bicara, Dino yang sedang mencuci motor di samping rumah lebih dulu menyapa. Mas Samsul, apa kabar?" Samsul tersenyum dan menjawab ramah. "Baik Mas Dino. Ini saya cuma nganter uang kembalian belanja. Ibu Novi kemarin nitip beli barang di toko saya, ini sisanya." Dino mengambil plastik itu sambil tertawa ringan. "Wah, ibu ini ya, kalau urusan kembalian aja sampai kirim orang segala." Samsul mengangguk,
tapi matanya tak bisa lepas dari wajah Novi. Sekilas, pandangan mereka bertemu. Tak ada senyum, hanya diam dan kesadaran yang menggantung di antara keduanya. Dalam sekejap itu, Novi tahu bahwa satu langkah saja semuanya bisa terulang. Tak lama kemudian, Samsul berpamitan. Dino mengantarnya sampai ke pagar sambil melambaikan tangan. Novi tetap berdiri di tempat, masih memegang sapu, tapi kini jari-jarinya bergetar. Malamnya, Novi duduk di kamarnya sendirian. Ponsel tergeletak di atas meja dan jari-jarinya dengan mantap membuka kontak. Ia mencari nama Samsul, lalu menekannya agak lama sebelum menekan pilihan hapus. Setelah itu ia buka pesan-pesan lama dan menghapusnya satu persatu. Bukan karena ia membenci Samsul, tapi karena ia membenci versi dirinya saat bersama lelaki itu. Versi yang rapuh, kosong, dan terlalu mudah menyerah pada perhatian sesaat. Ia sadar, pintu kesalahan akan terus terbuka kalau tidak ia kunci dari dalam. Dalam sebulan berikutnya, Novi perlahan menjaga jarak dari segala kemungkinan berdekatan kembali. Jika ibunya meminta tolong pada Samsul, ia meminta adiknya yang mengurus. Jika tak sengaja berpapasan di jalan, ia hanya menunduk dan mempercepat langkah. Namun tak semudah itu menghapus bayang-bayang. Di setiap sujudnya, rasa bersalah datang tanpa diundang. Dalam setiap tatapan lembut Dino, luka dalam hatinya justru semakin perih. Ia sadar, bisa jadi Tuhan sudah melihat dan mencatat semuanya, dan hanya waktu yang akan menunjukkan akibatnya. Meski begitu, Novi mencoba bangkit dengan cara yang ia tahu. Ia lebih banyak mengisi waktu dengan kegiatan sosial di lingkungan, membantu ibu-ibu mengaji, memasak untuk kegiatan masjid, dan sesekali mengajak Dino berjalan sore untuk sekedar menikmati udara. Di tengah rasa bersalah yang tak kunjung pergi, ia memilih jalan sunyi, menebus dengan diam, dan menjaga agar langkahnya tidak kembali menyimpang. Akhir baru bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang tidak mengulanginya meskipun kesempatan itu datang mengetuk sekali lagi.